Imanyambungi atau yang bergelar Torilaling merupakan seorang raja pertama di kerajaan Balanipa. Imanyambungi merupakan seorang putra dari pasangan Puang Digandang dan Iwi Apas. Diketahui bahwa Puang Digandang merupakan seorang tomakaka di wilayah Napo. Sedangkan Iwi Apas adalah seorang putri dari Tu Uraura dan Tu Uraura sendiri merupakan anak dari Tu Bitoeng, seorang tomakaka di wilayah Lemo. Sejarah mencatat bahwa Samasundu, Napo, Moso dan Todang-Todang merupakan 4 wilayah yang membentuk sebuah persekutuan bernama Ape Banua Kayang atau 4 wilayah besar. Pada masa itu wilayah Ape Banua Kayang menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Goa. Sehingga pada usia yang masih remaja Imanyambungi diasingkan ke wilayah kerajaan Goa. Atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh para tokoh adat Ape Banua Kayang, akibat telah membunuh saudara sepupunya sendiri. Sesampainya Imanyambungi di wilayah kerajaan Goa, Imanyambungi kemudian menghadap ke Karaeng Batara Goa, yang pada saat itu menjabat sebagai Raja Goa yang ketujuh. Sejak pada saat itulah, pihak dari kerajaan Goa mulai menelusuri dan menggali informasi tentang Imanyambungi. Sehingga ada sumber yang mengatakan bahwa Imanyambungi merupakan seorang anak bangsawan yang masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Raja Goa. Sejarah menyebutkan bahwa Imanyambungi merupakan kemanakan dari Karaeng Batara Goa, Raja Goa yang ketujuh. Karena ibu dari Imanyambungi yang bernama Iwi Apas merupakan saudara dari istri Karaeng Batara Goa, yang bernama Ireasi. Kemudian dalam perjalanan hidupnya di tanah kerajaan Goa, Imanyambungi dinikahkan dengan Isorai Karaeng Surya, seorang putri dari Karaeng Sanrobone yang merupakan istri dari Daeng Matendra Karaeng Mangutungi Tumaparisi, Kalona, Raja Goa ke-9. Dari perkawinan Imanyambungi dengan Isorai Karaeng Surya, lahirlah seorang anak yang bernama Ibi Labilami atau yang bergelar Tumapayung. Sejarah mencatat bahwa selama Imanyambungi berada di kerajaan Goa, beliau diangkat sebagai Laskar Tobarani atau seorang kesatria. Sehingga beliau pernah ditugaskan untuk memimpin perang dalam merebut wilayah Tambora di Pulau Sumbawa hingga sampai ke Pariaman, Sumatera Barat. Sekembalinya Imanyambungi ke kerajaan Goa, setelah takluknya 2 wilayah tersebut oleh pasukan kerajaan Goa. Kemudian Imanyambungi diutus oleh Raja Goa agar kembali ke Pariaman untuk menjalin sebuah hubungan emosional. Karena kegagahan serta ketampanan dari Imanyambungi sehingga beliau dilamar dan diminta agar menikah dengan seorang putri yang ada di sana. Mendengar niat baik dari Raja Pariaman tersebut, beliau dengan arif bijaksana mengatakan bahwa saya ingin menikah, tapi terus terang saya sudah mempunyai istri yang bernama Karaeng Surya. Karena masyarakat di Pariaman memiliki prinsip yang pantang untuk mempersuamikan seseorang yang sudah menikah, sehingga mereka meminta kenang-kenangan kepada Imanyambungi. Mendengar permintaan itu, Imanyambungi pun menyanggupinya dengan memberikan sebuah sarung yang dipakainya kepada putri Pariaman tersebut. Di balik kejadian inilah, sehingga lahir sebuah pepatah yang mengatakan bahwa, tidak sempurna kedatuan atau kebangsawanan seorang datu di Sumatera tanpa memiliki sarung sutra mandar, yang bercorak Panggulu Padang. Kata Buya Hamka. Dalam beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Imanyambungi ikut berperang dalam merebut Tambora di Pulau Sumbawa, yang ditaklukkan pada abad ke-15 karena kerajaan Tambora tidak tunduk pada pemerintah kerajaan Goa. Peristiwa ini disebutkan dalam lontar Patorioloang, yang berbunyi, Nasalah mi pagkasiwiyas sa tao to Tambora, macai mi Karaeng di Goa, nalambai Tambora. Polay sau, rumpa ang Tambora, panno toloram mi, inggan na anak puang. Diat to mi tianaita Torilali, to aini masopogong, nabawa tama diliang, lao to mi tianala. Sejalan dengan itu, utusan dari wilayah Ape Banua Kayang tiba di kerajaan Goa, dengan maksud untuk meminta Imanyambungi agar kembali ke tanah Mandar. Namun sebelum kembali ke Mandar, terlebih dahulu Imanyambungi bertemu dengan Daeng Matandra, Karaeng Mangutungi, Tumaparisi, Kalona, Raja Goa yang ke-9, untuk mengikrarkan sumpah janji setia untuk saling membantu bila mana kelak Mandar ataupun kerajaan Goa sedang menghadapi masalah. Isi dari sumpah janji setia itu, berbunyi, Muak titiro ko imanuk muani, lita di Goa. Mailek ba upe ilanga. Mau mainda umaasar, upan na malata-lata petahun di lita Mandar.
Ingganna na agasun na litak goa, namit turundun na sangi, na mapakalewa litak mandar. Setelah sumpah itu telah diikrarkan, Raja Goa juga membekali menyambungi beberapa benda pusaka kerajaan Goa. Benda pusaka itu, antara lain, Gong Tobiloe, tombak Inaga, bendera Isorai, tombak Trisula Dowe Paka, senapan Itata, mahkota Salopokati, seruling Ikeke, gong Idato, gendang atau ganrang, perisai Ote, dan juga jalapa, sejenis alat musik tradisional. Pemberian pusaka dari kerajaan Goa itulah yang kelak di kemudian hari dijadikan sebagai benda-benda arajang kerajaan Balanipa. Pemberian pusaka tersebut untuk membuktikan ketulusan Raja Goa melepaskan Imanyambungi dan juga sebagai bentuk mempererat persaudaraan antara kerajaan Goa dan kerajaan Balanipa kelak.